Masalahnya adalah para seniman ini, para artis ini lebih nyaman dipotong mungkin lebih besar, tapi di depan daripada di belakang. Karena artis ini kehidupannya kan tidak menentu. Ketika kami terima honor sekian, kemudian ditagih 1 tahun lagi, kemungkinan besar uangnya sudah tidak ada. Itu kesulitan. Kedua, setiap pemain sinetron merasa dirinya sudah kena pajak dari perusahaan, jadi sudah membayar sebagian. Tapi ternyata harus membayar pajak lagi karena memang itu aturannya. Tapi para artis ini merasa sudah, wah kan sudah bayar, belum, masih ada pajak progresif yang jumlahnya jauh lebih besar. Itu yang harus kita bayar. Masalahnya tadi uangnya sudah habis. Sebetulnya merepotkan. Kalau kami sadar ya enggak, mungkin ada tiap penghasilan kita sisihkan sebagian untuk bayar pajak, mungkin bisa, tapi kan biasanya nggak begitu. Dapat berapa habis berapa. Misalnya saya dapat 25 juta, dipotong 10%, itu lebih gampang saya ngitungnya dibanding nanti di belakang kali di 1 tahun duitnya udah habis baru kena pajak. Itu setengah mati ya. Enggak, sebenarnya sama aja ya. Karena kita itu selalu sama. Ada 2 hal memang kadang-kadang kita miss, banyak orang yang nggak tahu sih. Bayar pajak itu sudah sama dengan udah selesai urusan. Ternyata kan ada hal yang melapor. Nah itu biasanya kalau kita nggak melapor tuh biasanya kena sanksi ya. Kalau nggak mau sih dari awal udah harus sadar aja sebenarnya. Karena saya udah pernah ngerasain. Dia udah pernah ngerasain. Itu waktu itu masih pemutihan ya. Om juga mungkin. Aku pengen ngasih juga. Enggak, saya cukup taat bayar pajak. Walaupun kecil. Karena penghasilan kecil, bayar pajak kecil. Dia gede, bayar pajak gede. Wah pas ya. Itu adil. Sama aja. Ya kayak gitu, mungkin ada mispemahaman aja sih. Makanya tadi waktu itu pengennya final aja. Iya, final dan feelingnya tuh kan ada feeling tuh kita bisa tahu oh ini udah bayar pajak nih sekian. Jadi sisa kita juga diingatkan seperti reminder aja gitu. Kedua, produser sebenarnya. Orang-orang produser itu sangat sulit kalau diminta bukti pemotongan pajak. Kita minta hari ini mungkin 2-3 bulan lagi baru datang. itu yang menyulitkan kami. Bukan produser, tapi orang-orangnya yang mengurusi finance-nya itu. Apalagi kalau sempat kita lupa nih nanya. Iya, sulit banget. Ada beberapa yang mudah tapi yang lain agak sulit. Iya, itu kadang-kadang kayak gitu. Biasanya misalnya kita udah dapat terima nih surat dari pajak udah pasal sekian, tapi kita mau melapor nggak bisa. Baru mau minta tuh bentar ya. Apalagi kalau kadang kita lupa tuh. Saya pernah kejadian tuh. Pajak saya beberapa tahun yang lalu tuh, ternyata ada ya ini mana ya. Udah mereka juga cari di gudang katanya udah repot. Ya kayak gitu. Enggak, hari ini enggak karena semuanya udah online. Nggak bisa. Hari ini petugas pajak luar biasa. Kalau zaman dulu iya, kita tahu bakal dicuri oleh petugas pajak zaman dulu. Hari ini enggak, semuanya online, terbuka. Kita bayarnya juga enggak ketemu orang, enggak melalui ATM semuanya semua transparan. Kita sangat rela, masalahnya yang saya baca dari Bu Sri Mulyani mengatakan orang-orang kaya banyak yang melanggar tidak bayar pajak. Ini orang-orang kaya ini harus, kalau kami ini sebenarnya kan kecil banget. 1 tahun berapa sih puluhan juta? Ini triliun. Ini maling-maling negara ini yang harus diubah. Saya kira itu. No complain. Kita lihat pemerintah sudah sangat serius membangun infrastruktur luar biasa, fasilitas rumah sakit, pendidikan, udah luar biasa, nggak ada komplain. Kita bayar pajak, taat karena pemerintahnya benar. Mungkin di satu sisi mungkin ada sesuatu yang lebih ya Om ya. Misalnya kalau kita bayar pajak, ada kan ini kan secara tidak langsung kita merasakan, tapi ada secara langsungnya mungkin berharap kayak gitu. Misalnya ada jaminan kesehatan buat karena kita kan seniman tidak bekerja. Nantinya, kalau kami tua, saya belum tua, dewasa. Loh iya, karena kami nggak punya pensiun. Kami kan nggak punya pensiun. Kita orang kontrakan, begitu berhenti kontrak selesai. Yes. Ya. Contoh saya 45 tahun di dunia seni. Artinya apa?
berapa pajak yang sudah kami hasilkan dari film-film yang beredar, berapa? Besar banget. Kami membayar pajak udah puluhan tahun. Pertanyaan saya adalah, ketika nanti saya tidak punya kontrak, ketika saya sudah tidak punya penghasilan, apakah pemerintah peduli? Ini yang terjadi masalah. Feedback ke kami ya. Kalau di luar negeri kan enggak Ada. Pengangguran dapat apakah kami subsidi dari pemerintah? Mudah-mudahan pemerintah dengar. Iya dong, minimal ada kemudahan dalam menjalani hidup tua. Sama tadi itu yang saya tanyain tadi kan, kalau Iya, kita tanya. kan tadi pekerjaan kita kan tentatif ya, ada kontrak oke, nggak ada kontrak gini gitu. Banyak teman-teman juga teman-teman artis yang dulunya dia berjaya bayar pajak gini-gini ya, misalnya terus tiba-tiba dia nggak ada lagi jobnya nih, sakit-sakitan, nggak ada yang ngurusin, nggak ada apa-apa, mau apa coba kayak gitu. Maksudnya kalau bisa ke depan ada juga feedback yang nyata, misalnya apa kayak gitu, misalnya jaminan kesehatan kayak atau dana di hari tua atau sekedar apapun sih, itu sebenarnya Ada perhatian lah. Iya, ada perhatian lah buat para pekerja seni yang notabene kita kerja dari pagi sampai pagi kena pajak progresif pula kayak seperti itu sih. Hai kawan pajak, Segera sampaikan. SPT tahunan Anda Batas akhir tanggal 31 Maret. Ingat ya. lapor SPT, I-feeling aja. Mudah, cepat, aman. Lebih awal, lebih nyaman. Yakin gua?